anehnya sistem bernegara yang ada raja ada rakyat, Nabi itu juga ngakui, buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuwah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila Malikul. Itu yang menjadikan semua raja sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya, kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik, kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim, tapi itu memang nggak bisa dilanggar, mau nggak mau Nabi harus al-Islam ya lu wala ila, sehingga memang suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Malik ini muka itu harus siapa? Nah, tapi bahwa istihad beliau datang ke Umaro yang dulu nggak lazim ulama datang ke Umaro, akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Titik tekannya beliau ngendikan ala muqtadha da'awi majaril aqwan al-mustalifah. Terus beliau ketika ini cerita kenangan, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya sholikan itu begini, hak sok singgo aku mau itu pegawai negeri. Buku saya pegawai negeri yang bantah, makili bantai konco-konco, termasuk Pak Nabi kira-kira yang bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbah Mun itu Pak Nabi, tapi bantah bagus. Mbah Mun khawatir kalau dok itu maknanya kamu. Khawatir santri yang mangan kau, dok kau Arab. Karena kalau kau tok nanti kau halal, karena dok itu di daftar hewan halal. Sinjak daging Arab, karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang nggak jelas, ini yang Pak Asnawi, saksinya para malaikat. Arab maling Mbah. Tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, bangun menerangkan. Cung, arah tak mana nih bajeng Arab, ambil kau Arab, terus nanti ku domangan bajeng domangan kamu. Karena dok itu dimuncit ya persis Jawa itu persis tahu. Tapi nak gimana nih Arab terus bingung. Jadi itu seni bangun mengelola fikih supaya, tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman mengetok Arab itu supaya tadi memang itu didaftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dok, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kamu. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau enggak, dok kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawa, ternyata dok ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang halalkan biawa. Jadi baru kayak sangat ngaji sama Pak Asnawi dulu, ngaji bangun rame-rame waktu langkau Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri yang mesti nyeletuk, Mbah yang Arab orang opo, bajingnya mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu saja, karena tak pikir tidak serius sudah mampu, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang, semacam-macam. Biasa ngawur rasa suci, ya tau aslinya mampu. Ya sudah, misalnya dengan untuk TEP Podoro itu biasa lah ya. Kita kopi deh. Iya, ya ngerti wong awam, bodoh dia ini mau kartu mati, mau bodoh mati yang biasa. Tapi ketika bangun Dawa itu saya protes apa? Lah anak santri tentang dia, santri kawan santri gak mesti manfaat, mungkin bakas bangun. Lama-lama saya ini jadi dia, ya jadi dia betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005, terus saya jadi dia. Selama Pak Asnawi karena sudah lama beliau, sejak abahnya meninggal saya jadi dia. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisahnya. Gus saya ini dokter, lebih keren dibanding dengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter, dilindungi negara. Karena tugas negara, saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan salah seorang muslim yang sholat, tambah dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara, karena berkebutuhan
Musola dibikin kan musola, berkebutuhan masjid dibikin masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas, mereka dengan enaknya bikin masjid menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu nggak kebayang. Gak paham terus ada gesekan karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Jadi makanya ini sudah kosekuna ketika mendikan sok itu singgo agama ninti bukan mulanya umat. Dulu saya kan yang nggak paham dan yang nggak ingin paham pasti perintah umat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saya nggak punya berupa gimana. Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibin saya itu jenis menteri. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin. Artinya istihad besar Bangun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan umat dengan cara ini kenangan-kenangan kita, saya tidak mengatakan saya kita, karena beliau menjadikan itu mutawatir, musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak merasa lo jadi kiai, nah itu yang masalah. Tapi jadi kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong, berapati diangkat dan gitu. Kadang orang santri tawaduk, wah, tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir terus kamu. Jadi biasa aja jujur biasa. Tapi ini cerita betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, hal muskilatnya tanya. Beberapa dokter kalau tanya fikih, dia tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiadat Bangun begini itu yang gue maksud. Alamut tadul da'awi majadil afwan al-mukhtalifati syu'un wal hisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena istihad khosoni bidalika sayyiduna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah walik, semakin ahadis semakin keren. Orang bingung dijazai Bangun. Itu kalau saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji mustolah hadis tapi malah bangga khosoni bidalika sayyiduna. Menurut saya malah senang yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren. Mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Dan nanti yang itu kalah semua sama tukang pijat. Semua kenangannya Bangun masih berjarak. Saya tukang pijat. Jismi ala jismi. Jadi saya bagian nanti yang serius itu kemarin. Dan saya itu kalau ada riwayat dari Bangun, kalau nggak paham, tanya ke kami, tanya ke Joko yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu terap-terap beliau karena yang lebih dekat. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan Bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang ladangnya Bapak itu ya pinter saya. Karena roh Paul itu roh Jawa. Bapak itu diantara ajarannya itu ya, yang itu aja sederhana. Kata Bapak, hak berjegeman ngaji ku tenanan serius. Pengen apa? Wong sing ngaji ku sudah kakean utang wis ruwet. Wis ning omah bingung pas ngaji kok bingung. Wong mikir utangnya bingung kon mikir rokok tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi rakyat disalah memang. Kalau sanad sampeyan uang wis kurang ajar. Mbok jago yo tambah kurang ajar. Monggo itu sanad jenengan. Sanad saya dah seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan mazhab. Napa pilihan apa? Tapi kenangan terbesar kita, saya mengatakan saya kita, adalah penghormatan Bangun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat al-aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, sektornya beberapa kali datang ke sana. Mereka tidak dapat perlakuan apa karena
resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampai pondok itu, itu aneh. Jadi awal hadzal din itu adalah al-Islam, setelah Islam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga tapi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu menurut nabi itu juga tetap raja, karena nabi juga ikut ilama di Kaisar, ilama di Rom. Hanya sistem bernegara yang ada raja ada rakyat, nabi itu juga mengakui, buktinya nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun nabi tetap menjaga konstitusi nubuwah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila Malik. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima, karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya, kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar, mau nggak mau Nabi harus al-Islam ya lu wala ila, sehingga suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Malik ini. Muka itu harus siapa? Nah, tapi bahwa istihad beliau datang ke Umaro yang dulu nggak lazim ulama datang ke Umaro, akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhaj Sawi karangnya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak nyaman dengan Harun Rasid karena beliau ya agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Sehingga cerita si Ustaz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyad bidun alih. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustaz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad amar man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qala laina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika faqula lahu qala laina. Kok kamu hanya ustaz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Itu dalil apa? Kalau Pak Hamid takbir mau kan kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Bahmun itu layyunal jadid, apa ya insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tawkal wajhi, dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan waktu lama-lama nanti sampai menghubungi teman itu tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jeneng. Coba kasih waktu ngomong menurut. Nanti saya kalau ketemu Allah, man wal mutawaddi, mesti menang saya. Anak makmur, wa antumul amirun. Terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Jadi kewannya, petani itu semua kan kegeringan di koyo akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut, yaitu padi. Petani kakao zaman itu populer-populernya kakao, suge-suge tumpahannya mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu ya terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar menggulirkan saja tapi tidak fatwa. Orang lagi bolehkan saja tapi tidak paham. Dan sampai pada akhirnya, saya ulang lagi, pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper. Maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang nggak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika. Dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu, setiap ketemu ditanyakan, kita pun sakit. Orang saya kira setuju loh, benar setuju dengan guru pulau setuju bahwa orang ngono. Tapi ini cerita aja, cerita yang
Akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon, seolah lagi dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Saya masih ingat betul dulu kan bangun gabutnya gitu, petani beras ini gak bagus, gegere nanti koyok akhir wajib zakat, mereka ditandur. Sementara petani-petani kakao kan sugih, gara-gara ditandur tidak pun, tidak wajib. Ternyata guyonan-guyonan itu pas Nabi akhirnya ditulis sama beliau, saya percaya. As-sahihun anna wujubal amal bi muqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati ijazah la yajuzu tabdiluhu aw tabdiluhu illa anna wajiba alaina al-amalu bujarahu bima amkan. Famathalan fi mana bata fil ardi alamat hadiman yatamadhabu wa madhabuma masyafi'i inama tajibu zakatu min rufi ma itabudu wala tajibu fi misil khadrawat khilafa makana alaihi ba'dul dari al-qur ma'anna katsiran min al-khadrawat wal fawakih fi hadzal asri a'dhamu iradan fil iktisad min al-aqwat aw musawiyatan laha a'dhamu iradan aw musawiyatan laha. Terus beliau cerita wa fi tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh kata ma. Terus sumakol bayar dulu ala wujud zakat fi kulli ma tunbitul ardh, karena kita tahu ma itu letaknya. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Ya ini kalau seorang mufassir nafsiri Quran itu terikat madzhab imamnya apa terikat ilmu lughah? Ya itu tadi, karena Ibnu Katsir itu syafi'ul madzhab, tapi ketika beliau nafsirin wa mimma, ma itu apa saja, karena ma itu umum, sehingga beliau menafsirkan matung itu lalu cek kok cek tidak. Saya masih tanya, dan itu terikat madzhab imam itu, tapi arahnya beliau pas ngarang itu arah air rasa terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan, sama ingat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ukhtulifa fi tafsirha wa ikhtalafa fi tafsirha al-mufassir wa ikhtilafi dzalika ikhtalafa al-madhhab al-arba'a fa hal kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-musayyidin. Terus kata beliau yang bagi alaman wal qudwah li hadil ummah ayaftara min al-aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bi muqtadal hadil. Saya masih ingat, maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang yang fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Saya masih ingat saya tanya, dan dia pemimpin ini saat ini jenengan fatwa mohon saat ini wajib atau betul wajib. Yo ora kedua aku yo sapa kono sing mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mohon wajib apa betul. Yo ora ngono, pokoke ngono masalah ini. Karena saya punya teman, ini bisa nyata, saya punya teman itu petani padi, itu orang di Indramayu itu marah. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kampung itu sudah ikut tiap 3 hari panen, dikirim ke Jakarta. Pas tanduran kot kere, tanduran kodroat, suke. Pas kere bu wajib no zakat, pas suke orang. Itu pakai ngopo. Nah, ini kan ribet. Sama dengan bantah saya, saya ngasih ke harus dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itu. Ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji. Ternyata sekarang ditulis dan pesan beliau hanya yang bagi alaman wal qudwah li hadhihi ummah ayaftara min al-aqwal ma huwa aslahu li hadhihi ummah. Iki saya ini sebut di polling atau di fasul masail. Sebut di no relatif ya. Sebut di masail ini di polling atau diputuskan sekarang. Wajib. Pas wajib. Kondisional. Terus Kondisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.